Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar geografi dan juga sejarah. Tapi sebelum kita melangkah ke inti materi kita akan terlebih dahulu menyaksikan mengenai geografi, keterkaitan antara geografi dan sejarah. Geografi dan sejarah adalah dua bidang studi yang berbeda, namun seringkali berhubungan. Seperti geografi memberikan konteks spesial untuk peristiwa sejarah, ciri-ciri fisik suatu tempat seperti bentang alam, iklim, sumber daya alam dapat memengaruhi jalannya sejarah. Misalnya ketersediaan air dan lahan subur dapat menentukan di mana peradaban berkembang, dan keberadaan gunung atau penghalang lainnya dapat memengaruhi pergerakan manusia dan barang. Sejarah juga dapat membentuk lanskap fisik perang, migrasi, dan aktivitas manusia lainnya, dapat mengubah lingkungan secara signifikan. Secara keseluruhan, geografi dan sejarah merupakan bidang studi penting yang membantu kita memahami dunia sekitar kita dan perubahannya seiring berjalannya waktu. Nah, setelah kita mengetahui keterkaitan atau hubungan antara geografi dan sejarah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari geografi. Menurut rumusan geografi Indonesia pada Seminar dan Lokakarya Nasional Peningkatan Kualitas Pengajaran Geografi di Semarang 1998, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang lingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Nah, berdasarkan definisi geografi tadi, jelas bahwa yang menjadi objek studi geografi adalah geosfer, yaitu permukaan bumi yang merupakan bagian dari bumi yang terdiri atas atmosfer atau lapisan udara, litosfer atau lapisan batuan kulit bumi, hidrosfer atau lapisan air atau perairan, dan biosfer atau lapisan kehidupan. Selain dari pengertian geografi tadi, para ahli juga turut berpendapat mengenai pengertian geografi. Di antaranya adalah Alexander van Humboldt yang menyatakan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan bumi, matahari, bumi di tata surya, cuaca, iklim, hidrosfer, dan juga biosfer. Nah, ahli lain juga menyatakan atau yang berpendapat mengenai pengertian geografi adalah Richard Hartshorne, bahwa geografi adalah disiplin ilmu yang mencoba menggambarkan dan menginterpretasikan karakteristik variabel-variabel dari suatu tempat ke tempat lain di permukaan bumi sebagai tempat hidup manusia. Setelah kita mengetahui pengertian dari geografi, selanjutnya kita akan melangkah ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang konsep dari geografi. Konsep geografi sendiri adalah cara memandang geografi terhadap bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup, dan bukan sebagai suatu cara untuk menginventarisasi fenomena yang tersebar di permukaan bumi. Nah, secara umum terdapat 10 konsep dari geografi, seperti yang dijelaskan di bawah ini. Yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep lokasi, atau sering disebut juga konsep letak, adalah konsep utama sejak awal pertumbuhan geografi. Telah menjadi ciri khusus ilmu atau pengetahuan geografi. Secara pokok, lokasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah lokasi absolut. Lokasi absolut adalah lokasi yang pasti di permukaan bumi yang dapat ditentukan dengan sistem koordinat garis lintang dan garis bujur. Lokasi tersebut mutlak dan tidak akan berubah angka koordinatnya. Yang kedua adalah lokasi relatif. Lokasi relatif bersifat dinamis atau dalam ilmu geografi disebut sebagai letak geografis, dikaitkan dengan titik strategis suatu tempat. Nilai tinggi rendahnya objek dipengaruhi oleh objek lain yang ada kaitannya dengan objek pertama yang menjadi titik perhatiannya. Konsep yang kedua adalah konsep jarak. Konsep jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak juga dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Contohnya jarak Jakarta ke Malang. Lalu jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh baik yang
berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan. Konsep yang ketiga adalah konsep keterjangkauan. Konsep geografi ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Konsep yang keempat adalah konsep pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contoh, pola permukaan penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Konsep yang kelima adalah morfologi. Konsep morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Contohnya seperti pulau-pulau, dataran yang luas, pegunungan, lembah, dan lain sebagainya. Konsep yang keenam adalah konsep aglomerasi. Konsep ini adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Contohnya, pemukiman penduduk masyarakat perkotaan. Mereka cenderung tinggal mengelompok sehingga timbul pengelompokan pemukiman seperti daerah elit, daerah kumuh, dan sebagainya. Konsep yang ketujuh adalah konsep interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya, hubungan antara desa dan kota. Warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. Konsep yang kedelapan adalah nilai kegunaan. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya, wilayah yang memiliki alam yang indah cocok sebagai daerah wisata. Konsep yang kesembilan adalah konsep diferensiasi area. Konsep ini menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lainnya. Contoh konsep ini misalnya, masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga pegunungan biasanya bekerja di kebun atau ladang. Konsep yang ke-10 atau konsep yang terakhir adalah keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antara wilayah. Contohnya, daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Selain ke-10 konsep geografi tadi, Gertrude Whipple juga turut mengungkapkan konsep dasar dari geografi. Beliau mengungkapkan konsep geografi menjadi 5 konsep dasar, yaitu bumi sebagai planet, variasi cara hidup, variasi wilayah-wilayah alam, makna wilayah atau region bagi manusia, dan yang kelima atau yang terakhir adalah pentingnya lokasi dalam memahami peristiwa dunia. Selain Gertrude Whipple, ahli lain juga turut mengungkapkan konsep dasar dari geografi. Beliau adalah Henry J. Warman. Beliau mengungkapkan ada 15 konsep dasar dari geografi, yaitu yang pertama, konsep kewilayahan atau konsep regional. Yang kedua adalah konsep lapisan kehidupan atau konsep biosfer. Yang ketiga adalah konsep manusia sebagai faktor ekologi yang dominan. Yang keempat adalah konsep globalisme atau konsep bumi sebagai planet. Yang kelima adalah konsep interaksi keruangan. Yang keenam adalah konsep hubungan areal atau wilayah. Yang ketujuh adalah konsep persamaan areal. Yang kedelapan adalah konsep perbedaan areal. Yang kesembilan adalah konsep keunikan areal. Yang kesepuluh adalah konsep persebaran areal. Kesebelas adalah konsep relatif. Ke-12 adalah konsep keunggulan komparatif. Ke-13 adalah konsep perubahan yang terus-menerus atau perubahan abadi. Yang ke-14 adalah konsep sumber daya dibatasi secara budaya. Dan yang ke-15 adalah konsep bumi yang bundar di atas kertas yang datar atau konsep peta. Nah, setelah kita mengetahui pengertian geografi dan konsep dasar geografi, selanjutnya kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu sejarah, yang dimulai dengan pengertian sejarah. Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun yang berarti pohon. Penggunaan kata tersebut dalam konteks masa lalu mengacu pada pohon silsilah. Dalam hal ini, arti sejarah itu hanya mengacu pada masalah asal-usul atau keturunan seseorang. Kata sejarah yang lebih dekat dengan pengertian terkandung dalam bahasa Yunani, yaitu historia yang berarti ilmu atau orang pandai. Sedangkan dalam bahasa Inggris,
Sejarah disebut sebagai histori, yaitu masa lampau umat manusia. Jadi, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah kejadian yang terjadi di masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Peninggalan-peninggalan tersebut ialah sumber sejarah atau sebagai cabang ilmu yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan proses perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupannya yang terjadi di masa lampau. Selain daripada pengertian sejarah yang tadi, para ahli juga turut mengungkapkan konsep dari sejarah itu, diantaranya adalah Sartono Kartodirjo yang secara singkat mengkonsepkan sejarah sebagai berbagai bentuk penggambaran pengalaman kolektif pada masa lampau. Dan pada sisi lain, Efraim Fiskov mengemukakan sejarah adalah riwayat tentang masa lampau atau suatu bidang ilmu yang menyelidiki dan menuturkan riwayat itu sesuai dengan metode tertentu yang terpercaya. Setelah kita mengetahui pengertian dari sejarah, selanjutnya kita akan melangkah ke pembahasan terakhir kita, yaitu konsep dari sejarah. Secara umum, konsep dari sejarah terbagi menjadi 10 konsep. Konsep pertama adalah kronologi. Konsep ini berkaitan dengan pengurutan peristiwa dalam urutan waktu yang benar. Ini membantu kita memahami urutan peristiwa sejarah. Konsep yang kedua adalah konteks sejarah. Konsep ini memahami latar belakang budaya, politik, ekonomi, dan sosial dari suatu periode atau peristiwa penting. Ini membantu kita menjelaskan mengapa sesuatu itu terjadi. Yang ketiga, penyebab dan akibat. Konsep ini mengidentifikasi sebab-sebab peristiwa sejarah dan dampak-dampaknya. Ini membantu kita memahami konsekuensi dan dari tindakan dan keputusan masa lalu. Konsep yang keempat adalah perubahan dan kontinuitas. Nah, konsep ini mengamati bagaimana masyarakat dan budaya berubah seiring waktu, tetapi juga apa yang bertahan dari satu periode ke periode yang lain. Konsep yang kelima adalah relevansi sejarah. Konsep ini menghubungkan sejarah dengan situasi dan permasalahan saat ini, sehingga kita dapat belajar dari masa lalu. Konsep yang keenam, menghargai keanekaragaman. Maksudnya adalah mengakui beragam peristiwa, budaya, dan masyarakat dalam sejarah dunia. Yang ketujuh adalah metodologi sejarah. Konsep ini membantu kita memahami bagaimana sejarah diteliti dan disusun oleh sejarawan, termaksud penggunaan metode analisis dalam dan penelitian. Konsep yang kedelapan adalah perspektif. Konsep ini mengakui bahwa sejarah bisa dilihat dari berbagai sudut pandang dan berbagai kelompok masyarakat memiliki pengalaman yang berbeda. Konsep yang kesembilan adalah sumber sejarah. Konsep ini menilai sumber-sumber seperti dokumen sejarah, arkeologi, catatan pribadi, dan bukti-bukti lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang akurat tentang masa lalu. Konsep yang ke-10 atau konsep terakhir adalah interpretasi sejarah. Konsep ini menyadari bahwa sejarah seringkali diinterpretasikan oleh penulis sejarah dan pandangan mereka dapat memengaruhi cara kita memahami peristiwa tersebut. Selain dari konsep-konsep sejarah di samping, sebagai bidang ilmu sosial, sejarah juga memiliki konsep-konsep lain, yaitu satu, waktu, yang kedua adalah dokumen, yang ketiga adalah alur peristiwa, yang keempat adalah kronologi, yang kelima adalah peta, yang keenam adalah tahap-tahap peradaban, yang ketujuh adalah ruang, yang kedelapan adalah evolusi, dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah revolusi. Itulah tadi pembahasan singkat mengenai materi konsep geografi dan konsep sejarah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.